Halo, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Gimana, Mbak? Iya, selamat siang. Ini kok mau nanya ini tuh tadi kan apa masalah kontrak kerjanya itu nggak ada. Itu gimana ya kok ya? Kontak kerja nggak ada. Maksudnya gimana nih nggak ada? Nggak kan waktu ngambil visa itu kan agent nggak ngasih, cuman ngasih paspor doang. Terus kontrak kerjanya nggak dikasih. Saya udah habis ngambil visa, terus saya pulang berapa hari kemudian saya nanyain ke agent kontrak kerja saya mana, terus dia bilang katanya mau dikasih ke rumah majikan gitu kan, dikirim apa gimana gitu, pokoknya intinya mau dikasih ke majikan. Nah udah itu 2 minggu kemudian aku tanyain ke majikan, kata majikan katanya nggak sama dia kan gitu. Terus ya udah saya tanyain lagi ke anaknya yang satunya lagi, ya udah kata anaknya lagi, majikan yang satunya lagi katanya ya udah nanti tak tanyain sama agensi lagi gitu. Nah udah gitu udah aku nggak nanyain lagi. Nah bulan 3 kemarin aku nanya lagi tuh ke agensi minta kontrak kerjanya, karena yang ada kan cuma paspor sama visa toh. Terus aku tanyain ke agensi kontrak kerja saya, terus dia bilang katanya kontrak kerja kamu sudah sama majikan gitu. Nah, terus agensi telepon majikan suruh ngasih kontrak kerjanya ke saya. Nah udah gitu sama majikan kan nggak dikasih ke saya. Nah, terus aku saya diamin aja sih. Terus karena pikir aku kan posisi waktu itu udah mau notis kan. Nah udah mau notis, terus pikirku nggak mau ngambil kan, nggak mempertanyakan lagi. Nah, udah dibeliin tiket, besok terbang. Terus tadi pagi itu aku nanyain paspor sama kontrak kerja saya mana kan gitu. Terus sama dia diambilin lah paspor sama visanya. Terus aku tanyain lah kontrak kerjanya mana, katanya nggak ada gitu, nggak sama dia. Itu gimana ya kok ya? Lapor polisi, Mbak. Lapor KJRI atau lapor polisi, terserah sampean. Kalau KJRI bisa bantu, jadi nanti dia nelpon ke agennya yang akan minta ngasih ke sampean. Tapi kalau nanti lapor agent, lapor KJRI, lapor agent tidak di follow up, kita lapor polisi, Mbak. Itu hak sampean yang harus sampean minta. Sampean boleh tidak mau mengambil, tapi minimalnya sampean punya kopi. Sampean punya kopi atau sampean pernah foto atau scan. Makanya ini yang sekalian jadi saya ingatkan dari teman-teman semuanya. Namanya majikan itu ada yang beres, ada yang enggak. Agent juga ada yang beres, ada yang enggak. Untuk mengantisipasi antara beres dan tidaknya, makanya kita harus persiapan. Semua dokumen dan data lebih baik itu di-scan. Setelah di-scan, disimpan di HP. Jadi sewaktu-waktu kalau ternyata masalah yang aslinya itu tidak boleh diminta dan kita males ribut, kita udah punya scanan. Tapi menurut saya sampean telepon KJRI dulu. Kontrak kerja tidak diberikan. Kontrak kerja itu kan HE sampean harus pegang satu. Sampean pegang satu, majikan satu. Iya kan? Harusnya begitu, pegang sendiri-sendiri, bukan punya sampean dipegang dia. Nah, sampean berani nggak telepon ke KJRI? Kalau sampean nggak berani telepon ke KJRI, untuk KJRI ngurusin ya sampean langsung telepon polisi. Halo? Iya, dengar. Terus ya saya mau ngomong ini katanya agensi mau ngasih yang fotokopiannya gitu. Sampean tetap minta O yang asli. Sampean tetap minta O yang asli. Yang asli harus sampean pegang. Bisa dipahami nggak? Iya. Mau nggak mau sampean harus berani. Kan nggak mungkin kalau saya yang minta, Mbak. Bener nggak? Nggak, tadi sih agensinya bilang kan, katanya ini saya kasih yang fotokopian aja. Terus saya tanya, nanti kalau saya bawa fotokopiannya di bandara itu bermasalah atau enggak?
Dia bilang katanya enggak gitu. Gimana ya kok ya? Ya bermasalah sih tuh enggak, sampean pegang fotokopi ya enggak bermasalah. Tapi artinya kan aku nggak ngerti. Sampean berarti kan nggak mau memperjuangkan apa yang menjadi hak milik sampean, bener nggak? Intinya sampean malas ribut. Sampean memilih, ya sudah tersakiti, ya sudah nanti akan berulang lagi. Banyak teman-teman yang nggak mau ribet sama majikan, sama agent, ya mereka ngerasa menang. Artinya terus mereka nekan-nekan terus. Artinya sampean ya nggak berdaya, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Buat saya sih nggak ada masalah. Intinya sampean berhak meminta itu. Terlepas ada polisi, terlepas mau dibantu KJRI, itu tergantung sampean. Kalau sampean merelakan itu dan sampean pegang kopinya aja, menurut saya nggak ada masalah. Yang masalah di diri sampean, bukan pada mereka. Mereka itu memperkerjakan kita. Kita tahu kita punya undang-undang, kita punya aturan. Hak milik barang seperti itu juga harusnya kita pegang. Tapi kalau sampean ngerasa bahwa dimana karena sampean mungkin aku nggak ngerti ya orang Indonesia, orang Jawa, alah ya sudahlah aku nggak mau memperpanjang dan memperkeruh keadaan suasana. Lah sedangkan mereka aja memang maunya kayak gitu loh, mau diributkan gitu loh, ngerti nggak Mbak? Karena mereka nggak terima sampean keluar gitu loh, ngerti nggak? Oh gitu. Iya, mereka intinya sampean dipersulit gitu loh. Kalau agent yang baik, majikan yang baik, apain sih wong barang itu bukan miliknya? Kasih aja kan. Lah ini kan sesuatu yang tidak baik. Artinya. Lah untuk menyikapi ketidakbaikan ini saya diam. Sampean diam aja nggak apa-apa kopiannya. Artinya dunia ini semakin semrawut kan gara-gara orang baik itu diem nggak mau ngomong, Mbak. Kayak sampean ini orang-orang baik yang diem. Ya udah nerima yang pandem aja ya wis. Giliran nanti sampean kepingin proses lagi ke Hongkong ABCD, kontraknya mana? Adanya kopi Pak, boleh nggak? Waduh, kok sampai kopi aslinya mana? Nggak dikasihkan. Ya kalau mereka terima, yowes nggak apa-apa. Kalau mereka nggak terima harus aslinya ini. Nah, sampean dewe sing bingung. Jadi nggak apa-apa. Kalau suatu hari nanti ketika butuh itu dan sampean ngerasa udah hilang wis nggak usah, nggak bisa. Jadi itu loh yang kadang-kadang. Saya ngomong banyak, metowiti, tapi yang bersangkutannya tenang, slow, nyantai. Jadi ini kan ya piye? Energinya nggak balance, nggak seimbang. Nggak ada masalah, Mbak. Tapi sebaiknya diminta. Tapi kalau sampean nggak mau nggak apa-apa. Sampean terima pegang kopi silahkan. Menurut saya ya nggak bahaya. Tapi sampean yang membiarkan mereka menginjak-injak sampean. Ketonannya malah aku sih nggak terima gitu. Tapi ya saya nggak. Sebenarnya dari waktu itu sih sebenarnya aku udah sering kali minta tapi nggak dikasih katanya sama agent katanya sama majikan katanya masih di agent, terus aku minta lagi masih di agent, di majikan gitu terus. Noh, itunya sampean tahu nggak kalau sampean dibegitukan? Sampean kan dipermainkan. Lah sampean dipermainkan terima apa enggak? Kalau nggak terima ya lapor polisi dong. Selesai urusan. Biar mereka juga tahu rasa. Mau agentnya, mau majikannya. Lah kalau saya yang lapor polisi lah saya bukan korban. Bisa dipahami nggak Mbak? Masalahnya bukan pada mereka. Masalahnya di sampean Mbak. Nggak berani tegas sama mereka. Gitu aja. Jelas-jelas itu punya sampean kok. Halo? Iya, ya. Sudah dari titik ini, sekali lagi saya nggak marah. Dari titik ini sampean sudah paham nggak persoalannya? Iya. Dan sampean sudah harus tahu nanti mau berbuat apa dan seperti apa kira-kira. Halo? Iya, halo. Mbak, sampean ngerti nggak habis nelpon saya sampean harus seperti apa, ngapain kan? Sampean tahu nggak kira-kira? Harus tahu. Kira-kira sudah tahu belum? Belum tahu kok. Soalnya apa? Yang saya bingung kan besok mau pulang gitu loh. Duh. Telepon polisi, Mbak. Ya Allah, aku tadi kan sudah ngomong.
Halo? Sampean masih bingung. Sampean kalau masih bingung, relax, santai, ya kan? Atau nanti datang ke sini. Apakah aku harus ke agent? Nelpon polisi tak kancani. Oh, gitu. Ya. Oke lah, aku mikir dhisik ya, toh. Pikir dhisik. Nah, ini buat sampean ya, bukan buat saya ya. Saya kasih tahu kan. Sing bermasalah bukan mereka, yang bermasalah sampean nggak berani. Oke? Oke. Nah, ya wis. Makasih ya, Bang. Ya, sehat selalu buat sampean ya, jangan takut. Jangan pernah ada takut. Sampean nggak salah, oke? Oke, makasih yo. Yo, bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sekali lagi, dan aku juga nggak paham. Diminta berkali-kali, sudah berapa bulan, masih nggak dikasih. Mbaknya nggak sadar kalau mbaknya itu sebenarnya dipermainkan sama mereka, dan kalau kita terima dipermainkan ya kita akan terus dipermainkan. Makanya jangan pernah mau dipermainkan, tapi tahu dan pahami kondisi kalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.